Santi hadir Bu. Imelda Hadir Bu. Bengkos ada Manu Hadir Bu. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu, teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa ada di ruang kelas pada hari ini. Kami mohon lindungilah kami, semoga apa yang diberi oleh Ibu dapat kami mengerti. Namamu kami puji seperti dahulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Asmi yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu siswa mampu menjelaskan arti dan makna janji, dan yang kedua itu siswa mampu menjelaskan alasan yang mendorong seseorang membuat janji atau mengucapkan janji, dan yang ketiga siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk janji dan konsekuensinya dari sebuah janji. Keempat, siswa mampu menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Baik anak-anak, itu tujuan materi kita pada mata pelajaran ini. Oke, baik anak-anak, tema materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Sejak awal Allah itu menciptakan manusia. Kehendak Allah yang utama itu adalah agar manusia hidup bahagia bersamanya. Dalam hidup bersama, manusia mengenal istilah janji atau perbuatan yang disebut janji. Lalu mengapa orang membuat janji atau apa alasan seseorang membuat janji? Oke, baik anak-anak, supaya materi kita pada pagi hari ini oke, baik anak-anak, untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah membuat janji? Pernah Ibu. Oke, baik, kalau pernah, apa kira-kira arti dari janji itu? Janji itu sesuatu yang harus ditepati oleh manusia. Oke, baik. Ada lagi? Janji itu adalah suatu pernyataan yang dikatakan seseorang dan di mana orang lain berharap agar pernyataan tersebut dipenuhi. Oke, baik, atas jawabannya. Oke, baik, anak-anak, pengertian janji itu ialah ucapan dan persetujuan antara dua pihak yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Atau janji ialah suatu niat yang diungkapkan oleh seseorang pada orang lain yang bertujuan untuk menolong orang lain atau mencapai cita-cita. Oke, baik anak-anak, mungkin ada yang tahu apa alasan adik-adik membuat janji? Ada yang tahu? Saya tidak tahu Ibu. Baik, ada yang tahu apa alasan seseorang itu membuat janji? Saya Ibu. Karena memiliki rasa tanggung jawab. Oke, baik. Ada lagi? Karena rasa cinta dan belas kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, waktu selanjutnya Ibu minta adik-adik semua membuat dalam kelompok. Dalam kelompok.
Oke baik, Ibu minta untuk mencatat pertanyaannya. Untuk kelompok 1 pertanyaannya, mengapa Allah berjanji kepada manusia? Mengapa Allah berjanji kepada manusia menurut kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, untuk kelompok 2. Apa latar belakang dari isi janji menurut Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 11? Sudah? Sudah Ibu. Oke, baik, silakan. Waktunya 5 menit. Hai. Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Belum Bu, lagi sedikit Bu. Sudah Bu? Oke baik, sudah. Kalau sudah, untuk kelompok 1 untuk satu orangnya untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan juga Ibu tadi. Mengapa Allah berjanji kepada manusia menurut kitab suci Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15? Jawabannya, yang pertama, karena Allah prihatin terhadap dosa yang melanda manusia. Jawaban yang kedua, janji Allah pada manusia tidak lain adalah Allah hendak menyelamatkan semua orang dari dosa. Oke baik, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang tahu salut? Tahu Ibu. Oke baik. Kalau gitu, Ibu minta untuk tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan. Oke, waktu selanjutnya saya minta untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, pertanyaannya, apa latar belakang dari isi janji menurut kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14? Dari hasil diskusi kami, jawabannya latar belakang isi janji dalam kitab suci Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 adalah mengacu pada janji penebusan setelah dosa manusia. Sementara dalam Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 janji menunjukkan tanda perawan yang akan melahirkan Immanuel, merujuk pada janji penyelamatan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita tepuk salut lagi. Tepuk salut. Salut, salut.
selanjutnya lagi, Ibu minta dari jawabannya tadi, Ibu minta untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah dijawab. Untuk kelompok 1. Kesimpulan dari pertanyaan tadi yaitu janji ini mengandung aspek penebusan dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kesimpulan dari diskusi kami tadi yaitu keduanya mencerminkan harapan akan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Oke, baik anak-anak. Pada intinya bahwa dalam matematika Yesus Kristus pemenuhan janji Allah adalah bahwa dalam keyakinan Kristus Yesus dianggap sebagai anak Allah yang diutus untuk memenuhi janjinya dalam membawa keselamatan dan penebusan dosa kepada umat manusia. Oke, baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, baik anak-anak, untuk mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Yesus,